Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Dengan saya Dono Oktanari. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Di sini video pembelajaran yang dimaksud adalah video pembelajaran sederhana, di mana peralatannya hanya membutuhkan perangkat laptop ataupun juga komputer, kemudian materi yang sudah disiapkan oleh sobat pembelajar, dan juga perangkat webcam. Sobat pembelajar, selamat datang di kelas daring. Sobat pembelajar, kita sudah sampai di halaman aplikasi Screencast-O-Matic, yaitu aplikasi yang akan kita manfaatkan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nanti sobat pembelajar bisa menuju screencast-omatic.com untuk bisa mengakses halaman ini dan dapat mengunduh aplikasinya. Nah, di sini kita lihat ini bisa kita lakukan secara online, launch free recorder, ataupun juga nanti berbayar pilih yang upgrade recorder. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sobat pembelajar, aplikasi ini apakah benar-benar powerful, seperti itu bermanfaat bagi sobat pembelajar atau tidak. Jika iya, itu nanti bisa di-upgrade dengan fitur-fitur yang lebih maksimal. Nah, di sini kita akan pilih yang free terlebih dahulu, kita akan coba seperti itu, karena di sini sudah cukup menurut saya untuk sobat pembelajar bisa membuat sebuah video pembelajaran. Nah, jika sobat pembelajar scroll ke bagian bawah, di sini ada aplikasi yang bisa diunduh seperti ini, karena nanti bisa digunakan secara offline. Nah, di sini sedang proses pengunduhan. Untuk aplikasi ini baik ya sobat pembelajar ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh sobat pembelajar dalam membuat materi seperti itu, dibuat dulu secara offline yang tidak membutuhkan koneksi internet. Kemudian setelah video pembelajaran tersebut sudah jadi, itu bisa diunggah baik ke LMS-nya, Learning Management System yang sobat pembelajar punya, ataupun juga blog, ataupun juga dikirim melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi materi-materi ini bisa sobat pembelajar buat sebagai pengganti dari materi-materi yang biasa disampaikan secara tatap muka seperti itu. Oke, kita sudah selesai melakukan pengunduhan. Kita dapat lihat di sini. Ini aplikasi yang sudah kita unduh. Kita akan coba install ya sobat pembelajar. Kita klik saja seperti biasa ketika sobat pembelajar melakukan install aplikasi. Kita pilih next saja. Aplikasi ini sederhana sekali, saya yakin siapapun bisa memanfaatkannya. Oke, kita bisa langsung buka saja aplikasi ini. Nah, sobat pembelajar, jika sobat pembelajar mengunduh dari halaman websitenya, untuk awalannya dia akan updating dulu aplikasinya untuk pertama kali ketika dijalankan. Nah, kita bisa menunggu. Oke, baik sobat pembelajar, kita sudah melakukan pembaharuan ataupun juga updating dari aplikasi Screencast-O-Matic secara online. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan aplikasi ini secara offline. Nah, jika kita sudah mengklik ataupun juga mengaktifkan aplikasi ini, akan ada tampilan seperti ini. Akan ada 3 pilihan. Nah, ini kita akan pilih yang launch free recorder saja ya. Yang ini fitur yang bisa kita manfaatkan jika kita melakukan pembayaran. Oke. Nah, jika kita sudah klik aplikasinya, nanti akan tampil seperti ini jika sudah aktif. Nah, di sini akan ada notifikasi recorder record anything that happens in this frame. Jadi bagian yang bergaris-garis ini adalah bagian yang nanti akan direkam oleh aplikasi ini. Nah, sobat pembelajar bisa lihat di sini akan ada 3 pilihan, screen, webcam, dan juga both. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah untuk screen nanti dia akan melakukan perekaman hanya screen-nya saja ataupun monitornya saja tanpa webcam. Nah, untuk bagian webcam ini akan merecord bagian webcam tanpa screen, seperti itu, tanpa monitornya. Dan yang di sini both ini adalah untuk melakukan perekaman keduanya antara screen dan juga webcamnya, monitor dan juga webcamnya, seperti itu. Durasinya untuk aplikasi ini adalah maksimum 15 menit, seperti itu.
cukup ya sobat pembelajar ya untuk sebuah video pembelajaran. Nanti bisa dibagi-bagi saja seperti itu. Nanti bagian 1, bagian 2, bagian 3 jika materinya terlalu panjang untuk dijelaskan dalam satu video. Kemudian di sini akan ada pilihannya. Di sini 720 ya pixel ya, 720 pixel, 480 pixel, ataupun juga nanti kita bisa pilih active window yang akan direkam ataupun juga full screen. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi. Dan untuk narasi di sini kita bisa lakukan pengaturan mau menggunakan yang mana. Nah, di sini saya ada dua perangkat eksternal ya, webcam maupun juga mikrofon. Jadi di sini kan saya pilih mikrofon saja. Dan di sini kita bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah rekam dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita sudah aktifkan auto adjust volumenya, jadi dia bisa melakukan deteksi yang terbaik untuk audio kita. Nah, ini kita record saja. 1, 2, 3. Nah, jika indikatornya bergerak seperti ini tandanya mikrofon sobat pembelajar dalam kondisi baik ya. Oke. Kita play record saja. 1, 2, 3. Nah, jika indikatornya bergerak seperti ini tandanya mikrofon sobat pembelajar dalam kondisi baik ya. Oke. Nah, jika kita sudah memastikan ini bergerak dan audionya sudah baik, kita klik OK saja. Jadi, salah satu rahasia, tips mungkin ya, bukan rahasia, untuk sobat pembelajar, jika ingin video pembelajarannya baik, setidaknya audionya yang baik ya. Audionya saja, nanti sudah cukup untuk membantu peserta didiknya dalam memahami materi yang sobat pembelajar sampaikan. Nah, untuk komputer audio ini adalah fitur yang kita bisa gunakan jika kita melakukan pembayaran, upgrading itu ya, aplikasinya. Nah, ini kemudian kita akan coba untuk melakukan rekam webcam saja. Nah, di sini akan ada pilihannya. Saya akan pilih yang kedua. Nah, ini dia seperti ini. Di sini akan ada pilihannya, bisa juga aplikasi ini remove background color ya, sobat pembelajar ya. Tapi ini kita melakukan pembayaran terlebih dahulu seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba fitur untuk yang both. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melakukan perekaman keduanya, baik monitornya, screen-nya ataupun juga webcam-nya. Nah, ini untuk nanti hasil dari webcamnya ini kita bisa melakukan pengaturan ya sobat pembelajar ya. Ini mau yang besar sekali, mau di pojok kiri bawah ataupun juga tidak tampak seperti itu. Jadi sobat pembelajar juga bisa aktifkan lagi hanya monitornya saja ataupun juga screen-nya saja. Seperti itu. Nah, ini saya akan pilih yang ini. Oke. Nah, di sini saya akan pilih bagian yang full screen saja biar mudah bagi saya. Nah, nanti ini sudah bisa kita manfaatkan nih sobat pembelajar nih kalau sudah kita melakukan pengaturan. Jadi yang pasti kita punya materi sobat pembelajar. Materinya apa saja, baik dari PowerPoint, Word ataupun Excel, atau menjelaskan dari alamat browser seperti itu, ada artikel yang ingin dibahas, apapun asalkan dia tampil di screen sobat pembelajar ataupun juga monitor sobat pembelajar. Nah, ini sini saya contohnya saya punya paparan PowerPoint seperti ini. Nah, yang pasti ini kita slideshow terlebih dahulu. Jadi kita siapkan dulu materinya, sudah ada. Nah, sudah ada seperti ini. Kita tinggal slideshow. Nah, di sini kan belum mulai ya sobat pembelajar ya. Nanti kita bisa pilih recording. Jika semuanya sudah oke, dari kita pilih yang both, di sini size-nya full screen, audionya sudah oke. Nah, kita bisa melakukan perekaman. Nanti akan ada notifikasi seperti ini dan nanti nah ini video kita akan tampil di sini ya. Jadi kita bisa melihat, tapi jangan sering-sering lihat sini sobat pembelajar ya, nanti terganggu seperti itu. Jadi kita fokus kepada materinya saja. Nah, kita klik, ini bisa kita hilangkan. Dan di sini akan tampil durasi waktunya, segala macam. Nah, ini audionya, nanti kita
Jika dia melakukan pause, jika sudah cukup, kita klik saja tombol pause ini. Nah, ini kita bisa langsung menyampaikan materinya biasa saja seperti sobat pembelajar presentasi pada umumnya, bisa menyapa peserta didiknya terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak? Selamat datang dan di materi ini seperti itu. Kemudian bisa klik saja next. Nah, materi biasanya ada pendahuluannya segala macam, nanti tinggal dijelaskan, nanti akan belajar tentang apa, sepertinya apa. Dan tips dari saya juga untuk paparan materi PowerPoint-nya, jangan sobat pembelajar itu membacakan apa yang tampil di PowerPoint-nya ataupun juga di paparannya, tapi bisa paparannya lebih banyak visualnya seperti itu dan dinarasikan oleh sobat pembelajar. Nah, ini bisa tampil, tinggal klik next saja ya, tidak terlalu sulit. Nah, ini materinya apa saja, seperti itu. Nah, jika sudah dan dianggap mungkin materinya sudah cukup disampaikan, sudah sampai slide akhir, seperti itu, nanti bisa diklik tombol pause yang ini. Oke. Nah, kalau sudah diklik tombol pause, nanti kan ada pilihan ya sobat pembelajar. Di sini modelnya adalah one take shoot, jadi sekali ambil saja seperti itu, tidak ada lakukan pengeditan seperti itu. Sebenarnya aplikasi ini juga menyediakan untuk mengedit seperti itu, tapi di sini yang kita gunakan ada yang free, jadi tidak melakukan proses pengeditan karena nanti langsung bisa dimanfaatkan oleh sobat pembelajar. Di sini ada pilihannya, ini bisa di delete dan mulai dari awal. Jika merasa videonya kurang baik, bisa dihapus seperti itu. Bisa di preview ataupun juga done, pilih done. Nah, kita pilih done saja. Nanti akan ada pilihannya save and upload, edit dan video. Oke, sebelum kita done, kita mungkin ingin lihat hasilnya seperti apa ya sobat pembelajar ya. Nah, ini adalah tampilannya. Tapi jangan sering lewat sini sobat pembelajar ya, nanti terganggu seperti itu. Jadi kita fokus pada materinya saja. Nah, kita klik, ini bisa kita nyalakan. Dan di sini akan tampil durasi waktunya, segala macam. Nah, ini audionya, nanti kita jika melakukan pause, kita sudah cukup klik saja tombol pause ini. Oke, jika kita sudah cukup yakin dengan hasilnya, dan sudah cukup puas seperti itu, kita pilih done saja. Nah, di sini akan ada pilihannya, bisa langsung simpan ataupun juga melakukan edit video. Nah, kita pilih edit video ya, sobat pembelajar ya, kita akan coba. Apa saja yang bisa diberikan oleh si Screencast-O-Matic ini untuk melakukan pengeditan. Ternyata jika ingin lebih banyak fiturnya, kita bisa upgrade ya sobat pembelajar ya. Nah, kita bisa pilih no thanks ini aja. Nah, di sini apa sih yang bisa diberikan? Nah, ini kan hasilnya preview ya sobat pembelajar ya. Nah, di sini akan ada bisa tambahkan caption. Nah, ini bisa kita siapkan terlebih dahulu. Biasanya dari ada file yang sudah kita siapkan ya sobat pembelajar, ataupun juga speech to text. Nah, ternyata ini harus kita upgrade juga untuk speech to text ini. Jadi dia otomatis, dia menggunakan aplikasi tambahan dari Google ya seperti itu, tapi kita harus berbayar. Ataupun juga blank caption seperti itu. Kita cancel saja. Nah, kita bisa tambahkan musik seperti itu. Nah, di sini kita harus upload ya musiknya ya. Oke. Jadi kita cukup seperti ini saja hasilnya. Nanti kan ada 3 pilihan sobat pembelajar, bisa jadi video file, bisa upload ke Screencast-O-Matic jika sudah punya akunnya, ataupun juga upload ke YouTube seperti itu. Ataupun juga kita bisa melakukan mengulang lagi dengan cara klik redo. Nah, ini kita pilih saja save as video file.
Nah, di sini akan ada pilihannya, filenya apa saja. MP4 aja ya, sobat pembelajar ya, bisa kita embed, bisa dibutuhkan di PowerPoint itu bisa. Nah, ini kita kasih nama. Nah, jika sobat pembelajar perhatikan di sini ada bagian kuning-kuning seperti ini, hello-nya. Nah, ini kursornya bisa diaktifkan atau tidak. Jadi jika sobat pembelajar melakukan penjelasan dan menggerakkan mouse-nya, kursornya, nanti dia akan ikut bergerak dan berwarna seperti itu. Nah, kita pilih publish sobat pembelajar. Nah, mau di mana disimpannya? Jangan sampai lupa ya sobat pembelajar ya. Nanti setelah disimpan ada di mana videonya. Oke, di sini kita akan simpan di sini. Buat folder baru aja. Oke, kita simpan di sini. Oke, kita pilih publish ya sobat pelajar ya. Nah, dia akan melakukan penrenderan. Nanti untuk rendernya ini bergantung durasi videonya. Jika makin panjang durasinya, dia akan semakin lama melakukan rendernya. Oke, di sini sudah hampir selesai sobat pembelajar. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa buka dari folder kita atau juga langsung play, lihat hasilnya. Kita play saja sobat pembelajar ya. Kita lihat hasilnya, apakah cukup memuaskan atau tidak hasilnya. Jika kita bisa berikan ini kepada peserta didik kita sebagai materi. Oke, ternyata hasilnya bagus ya sobat pembelajarnya. Ini bisa cukup sebagai video pembelajaran kita yang bisa kita berikan ke peserta didik kita. Nah, ini akan ada watermarknya sedikit di bagian bawah kalau saya play. Nah, di pojok kiri, seperti itu. Tapi itu tidak mempengaruhi dari materi yang disampaikan oleh sobat pembelajar di bagian PowerPoint ataupun juga bagian yang lain. Nah, jika sobat pembelajar tidak menyukai ada tampilan sobat pembelajar di sini, ini bisa menonaktifkan webcamnya. Tapi jika ingin peserta didiknya merasa ada kehadiran sobat pembelajar sebagai guru, dosen, seperti itu bisa diaktifkan webcamnya. Oke, baik sobat pembelajar, tadi kita sudah lihat ya dari aplikasi yang kita manfaatkan ini, Screencast-O-Matic, hasilnya baik ya sobat pembelajar ya. Oke, mungkin sobat pembelajar juga bertanya-tanya, aplikasi yang ini yang berbayarnya itu seperti apa? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu. Kita bisa lihat ke bagian pricing. Oke, sobat pembelajar, kita sudah sampai di halaman pricing. Nah, di sini sobat pembelajar bisa lihat ada paket untuk solo plans dan team plans, di mana team plans ini untuk yang bisa dilakukan secara kolaborasi dan solo plans untuk individu. Dan di sini dibagi lagi deluxe dan juga premier dengan harga yang sudah tertera dikali 12 seperti itu. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, baik yang deluxe dan premier seperti itu. Yang deluxe saja sih sudah cukup ya. Kalau dilihat sini sudah cukup untuk kita. Bisa easy video editor dan sampai ke green screen filter. Nah, ini untuk yang premier di sini dengan segala macam kelebihannya, bisa disimpan juga secara menggunakan kanalnya dari Screencast-O-Matic seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan penyimpanannya secara online juga seperti itu. Baik sobat pembelajar, demikian penjelasan tentang Screencast-O-Matic. Apakah ini cukup aplikasi ini atau butuh aplikasi lain untuk membuat video pembelajaran seperti itu bagi sobat pembelajar? Kalau bagi saya sih ini sudah cukup sekali ya. Dalam artian kita bisa buat video secara sederhana dengan perangkat yang tidak terlalu repot seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sobat pembelajar. Klik like jika sobat pembelajar suka video ini. Jangan lupa subscribe juga dan juga kirim saran ataupun juga komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.